Jadi baik, di sini saya akan merekomendasikan beberapa cara untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Oke, perlindungan privasi di internet sangatlah penting, sebab saat ini semakin banyak kasus kebocoran data pribadi. Selain data pribadi, profil dan aktivitas kita juga bisa dilacak. Kita dapat melakukan beberapa cara untuk menjaga privasi di internet sebagai berikut. Yang pertama, gunakan VPN. VPN atau Virtual Private Network merupakan perangkat populer yang dipakai sebagai sensor internet di sekolah maupun kantor. Pada dasarnya, perangkat ini dapat memindahkan koneksi internet kita ke lokasi berbeda, sehingga kita tidak mudah diidentifikasi ke situs yang melacak perangkat kita. Dengan menggabungkan VPN dengan perangkat perlindungan keamanan lain, kita bisa meningkatkan proteksi keamanan di perangkat kita. Kemudian yang berikut, membuat password yang kuat, di mana password itu adalah garis pertahanan pertama dalam melawan hacker jahat yang mencoba ingin mengakses akun kita. Uh, kita jangan gunakan kata sandi yang mudah ditebak. Pakai saja kata sandi yang panjang dan kombinasikan dengan huruf, angka serta simbol. Sebaiknya kita hindari menggunakan nama asli atau informasi lain yang dapat dengan mudah ditebak oleh orang lain. Contohnya penggunaan password seperti ini, key 4, simbol @ atau underscore, kemudian tanda seru COD, dan seperti pada tampilan ini. Oke, kemudian cara yang berikut, aktivasi autentikasi dua faktor. Kita dapat menggunakan aktivasi autentifikasi dua faktor, di mana autentikasi dua faktor memerlukan kode di luar kata sandi untuk masuk ke akun tertentu. Ini bisa berupa kode yang dikirimkan kepada kita melalui pesan teks atau email. Lapisan perlindungan kedua ini dapat melindungi perangkat kita atau akun kita jika kata sandi kita disusupi dengan cara apapun. Kemudian kita dapat terapkan enskripsi. Enskripsi ini sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi kita di internet. Enskripsi bekerja dengan mengacak segala sesuatu yang kita kirim melalui jaringan. Hal ini mencegah pihak lain memantau aktivitas jaringan dari informasi yang kita masukkan ke situs yang kita kunjungi. Kemudian kita dapat miliki email cadangan, di mana untuk melindungi privasi akun sosial media dan internet, kita juga perlu menggunakan email cadangan. Hampir setiap web memerlukan alamat email jika kita ingin menggunakan jasa mereka. Nah, jika kita mengunjungi situs terpercaya, maka keamanan bukan menjadi masalah. Namun sayangnya ada banyak situs dengan reputasi yang dipertanyakan. Dengan memiliki email cadangan, kita menghindarkan diri dari spamming. Jadi, aktivitas kita di email utama tidak akan terganggu. Kemudian kita bisa menggunakan cara pilih private browsing atau incognito mode. History dan password yang tersimpan pada browser dapat membuat kita rentan terhadap ancaman keamanan. Di sini browser modern telah memiliki mode private browsing atau incognito mode. Incognito mode membuat Chrome menghapus semua data history dan cache ketika kita menutup jendela browser. Kemudian ada cara memakai tracker blocker. Sebagian besar situs di internet menggunakan semacam platform pelacakan atau analitik. Pelacak ini membuat situs web melacak efektivitas pemasaran mereka dan mendapatkan informasi tentang jumlah pengunjung. Sayangnya, pelacak ini juga mengumpulkan data kita seperti IP, lokasi, dan jenis perangkat. Oleh karena itu, pakai tracker blocker untuk mengantisipasinya.
Kemudian kita dapat menggunakan cara blokir iklan. Pemblokir iklan mirip dengan pemblokir pelacak karena berfungsi dengan mendeteksi iklan di halaman dan memblokirnya dari memuat. Selain melindungi kita dari pengumpulan data yang dapat dilakukan iklan ini, pemblokir iklan dapat mempercepat waktu loading di situs yang kita kunjungi. Jadi, ada baiknya kita menggunakan ad blocker untuk melindungi privasi. Kemudian, bersihkan cookies secara berkala. Cookies adalah file teks kecil yang disimpan di komputer kita. Cookies biasanya berisi sedikit informasi yang terkait dengan penjelajahan web di perangkat kita. Situs yang kita kunjungi menggunakan cookies untuk membuat kita tetap masuk di situs tersebut. Nah, di satu sisi, cookies memang mempermudah aktivitas browsing kita, namun mereka juga sebenarnya melacak aktivitas kita. Maka sering-seringlah untuk membersihkan cookies secara berkala. Oke, kemudian berhati-hati dalam memberi izin. Saat mengunduh aplikasi di ponsel atau di perangkat kita, mungkin kita diminta untuk memberi izin tertentu. Perhatikan saat kita ingin menerima persyaratan itu, sebab aplikasi itu mungkin meminta akses yang tidak perlu ke kamera atau mikrofon. Memberikan izin aplikasi tanpa menyadari yang kita setujui dapat menyebabkan pelanggaran privasi yang tidak disengaja. Kemudian, jangan lakukan klik pada link-link yang diterima di dalam aplikasi chat yang memiliki unsur penipuan mengatasnamakan perusahaan ataupun diskon tertentu, karena itu akan mengandung pencurian data pengguna. Nah, di sini ada contoh tampilan situs atau salah satu contoh tampilan situs atau akun penipuan. Seperti ini. Nah, kita tidak perlu mengklik link-link yang kita terima seperti ini. Nah, dengan mengetahui beberapa cara menjaga privasi di internet kita bisa lebih menjaga diri dari dunia maya. Pastikan seluruh data kita tersimpan aman dan jangan sebarkan informasi data pribadi pada siapapun. Oke, mungkin hanya sekian beberapa cara untuk menjaga privasi di internet agar data kita aman. Sekian dan terima kasih.